Kisah Nabi Khidir keliling Indonesia mengunjungi para wali Allah. Dikisahkan, ada banyak ulama dan waliullah Indonesia yang pernah bertemu dengan baginda Nabi Khidir alaihi salam. Pertemuan mereka dengan Nabi Khidir merupakan peristiwa langka yang jarang dijumpai oleh umat manusia pada umumnya. Ini adalah sebuah karomah yang sungguh menakjubkan. Di antara mereka yang pernah berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam adalah: yang pertama, Syekhona Kholil Bangkalan Madura. Dikisahkan, suatu hari beliau menemui tamu-tamunya di ruangan depan. Syekhona Kholil adalah ulama besar dan salah satu guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Duduk dengan salah satu lutut bertekuk di depan perut beliau. Sambil bercengkrama dengan tamu-tamunya ditemani secangkir kopi yang ada di depannya masing-masing. Ketika sedang asyik mengobrol, tiba-tiba datang seorang gembel, dengan pakaian lusuh dan menuntun seekor anjing masuk ke ruangan tersebut. Semua tamu pada heran bercampur geram, apalagi tanpa salam dan bicara apapun. Tiba-tiba pengemis ini menyeruput kopi Syekhona Kholil hingga tinggal ampasnya. Marahkah Syekhona Kholil? Tidak, Syekhona Kholil merubah posisi duduknya seperti orang yang sedang sholat. Telapak tangannya menyatu di atas paha, kepalanya menunduk dan tidak berani menatap muka si pengemis. Beberapa saat suasana hening, Syekhona Kholil tetap kepalanya menunduk. Setelah gelandangan tadi pergi, Syekhona Kholil membuka suara. Siapa yang mau minum kopi bekas tamuku tadi? Tentunya tidak ada yang mau minum kopi bekas orang pengemis tersebut, dengan ingus menempel di bawah hidung. Baiklah, biar saya yang menghabiskan, ucap Syekhona Kholil sambil meminum sisa kopi tersebut. Semua tamu semakin heran, dan belum selesai rasa penasarannya. Kemudian Syekhona Kholil berkata kembali, "Tahukah kalian semua, siapakah tamu tadi? Dia Nabi Khidir, beliau habis mengunjungi sahabatnya seorang wali di Yaman dan Sudan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui sahabat-sahabatnya para waliullah di tanah Jawa." Subhanallah. Kisah yang kedua, adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dikisahkan, suatu ketika turun hujan yang sangat deras di Kabupaten Bangkalan. Khususnya di Demangan, pondok pesantren asuhan Syekhona Kholil Bangkalan. Walaupun diguyur hujan deras, tetap saja masih ada saja yang bertamu kepada beliau. Di antara rintik hujan yang semakin deras, ada seseorang sudah tua yang lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhona Kholil. Syekhona Kholil segera memerintahkan santrinya untuk menyusul. Setelah lama ngobrol, Syekhona Kholil lalu pergi ke santrinya kembali, dan menanyakan siapa yang mau menggendong orang tua tersebut sampai ke rumahnya. Dan santri tadi yang menggendongnya, kini dengan penuh takdim santri tersebut langsung menggendongnya. Setelah santri dan kakek tua itu pergi, Syekhona Kholil lalu dawuh kepada santri yang lain, bahwa ilmu beliau telah dibawa pergi oleh santri yang menggendong orang tua tersebut. Ternyata yang digendong santri itu adalah Nabi Khidir alaihi salam, yang bersilaturahmi kepada Syekhona Kholil. Dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari muda yang kemudian mewarisi keilmuan Syekhona Kholil al-Bangkalan. Kisah yang ketiga, adalah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Dikisahkan, dulu beliau pernah menjadi santri di pesantren Tremas di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati. Salah satu latah Kiai Hamid adalah bisa sering dan mudah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Suatu ketika, Kiai Hamid berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediaman beliau besok pagi hingga waktu zuhur. Setelah kabar tersebut tersebar luas, keesokan harinya orang-orang pada datang ingin bertemu Nabi Khidir. Ada beberapa habib dan kiai yang berpakaian jubah lengkap dengan surbannya yang juga hadir, ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Ketika orang-orang banyak berkumpul, dan bahkan ada yang datang mulai subuh, maka datanglah seorang pemuda yang berpakaian nyentrik. Orang-orang tidak mempedulikannya, karena semua yang berdatangan berpakaian sopan dan menutup aurat. Ketika pemuda itu bertemu dengan Kiai Hamid, dan ingin mencium tangan beliau, namun Kiai Hamid menolak untuk dicium tangannya, dan justru Kiai Hamid yang ingin mencium tangan pemuda tersebut. Tapi, pemuda tersebut menolak juga untuk dicium tangannya.
Kejadian tersebut terjadi di depan seluruh tamu yang hadir. Kemudian pemuda itu ganti pakaian kotor yang dibawanya, selanjutnya membersihkan selokan di sekitar kediaman Kiai Hamid sampai waktu zuhur. Setelah itu langsung pergi. Seusai sholat zuhur ada tamu yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Kiai Hamid kapan Nabi Khidir akan datang. Kiai Hamid langsung menjawab, bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabi Khidir. Tidak sedikit para tamu yang menanti dan ingin bersalaman langsung kepada Nabi Khidir, akhirnya semua yang hadir menyesal dan menangis. Karena lantaran tidak mengenali dengan sang Nabi dan lebih terlihat sosok dari pakaian yang terlihat. Nah itulah beberapa ulama Nusantara yang pernah ditemui Nabi Khidir alaihi salam. Tidak hanya mereka saja, masih banyak ulama-ulama dan kiai-kiai lain dari Nusantara yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Semoga kisah ini bermanfaat, wallahu a'lamu bishawab.